Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di materi matriks di part 2 ini kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks di poin 3 ya, namun di part 2. Nah, jenis-jenis matriks ada beberapa yang perlu kita kenal lebih dahulu. Yang pertama ada istilah di part 2 ini yaitu matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Jadi di ordonya nanti ada satu baris saja. Nah, seperti contoh yang diberikan ini, ordonya A13, berarti ada satu baris, 3 kolom. Nah, contoh yang lain, matriks P14 berarti terdiri dari satu baris 4 kolom. Nah, jika demikian disebutlah dia matriks baris. Nah, ini ya cirinya hanya satu baris saja. Nah, jenis yang lain ya ada istilah matriks kolom. Nah, kalau tadi matriks baris hanya terdiri satu baris saja, kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom saja. Nah, contohnya bisa kita lihat, yaitu matriks B31. Nah, ada 3 baris, 1 kolom. Dan yang berikut bisa kita tuliskan lagi A41. Jadi berapapun barisnya, jika dia terdiri dari satu kolom saja, disebutlah dia matriks kolom. Seperti matriks M, dilihat ada 4 baris. Kemudian yang vertikal ini hanya satu kolom saja. Nah, selanjutnya ada matriks persegi. Ya, tentu persegi. Ya, kalau biasanya kita lihat itu, yaitu baris dan kolomnya sama. Nah, seperti jika ordonya 2 kali 2, nah itu disebutlah dia matriks baris. Nah, untuk matriks yang lain bisa P33, terdiri dari 3 baris, 3 kolom. Nah, jika demikian disebutlah dia matriks persegi. Nah, jenis yang lain ada matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah itu matriks persegi yang elemen-elemennya di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi syaratnya harus persegi dulu. Apakah ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, syaratnya yang berikut, elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi elemennya 0 di atas diagonal utama. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Jadi misalkan matriks A22. Nah, ini ya. Nah, diagonal utamanya yang mana? Nah, ini yang kita bold ini warna merah, inilah disebut diagonal utama. Nah, kalau 03 ini disebut biasanya diagonal kedua atau diagonal samping. Nah, ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, di atas diagonal utama ini nilainya 0. Nah, jika demikian disebutlah dia matriks segitiga bawah. Ini ya bentuk segitiga yang di bawah ini karena di atasnya itu adalah 0. Nah, untuk matriks ordo 33, nah, kita lihat lagi contoh berikut. Diagonal utamanya mana? Nah, ini ya yang kita bold ini ternyata di atasnya 0 semua elemennya. Nah, disebut juga dia matriks segitiga bawah. Nah, yang berikut tentu ada matriks segitiga atas. Nah, syaratnya yang mana itu? Jadi tetap dia matriks persegi. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi kebalikan dari matriks segitiga bawah yang poin 4 ini. Nah, contoh bisa kita lihat lagi. Misalnya ada matriks A22. Nah, diagonal utamanya mana? Ini ya. Selanjutnya di bawahnya ini dia bernilai 0, maka disebutlah dia matriks segitiga atas. Nah, contoh yang lain bisa kita lihat lagi. Nah, itu ya. Terlihat di layar sudah matriks segitiga atas. Nah, jenis matriks yang lain ada juga matriks diagonal. Nah, ternyata matriks diagonal adalah tetap ya matriks persegi yang semua elemen di luar elemen diagonal utama sama dengan 0. Nah, kalau jika kita perhatikan ini gabungan dari matriks segitiga atas, segitiga bawah. Di atas dan di bawah harus 0, tapi diagonal utamanya tidak 0. Paling tidak salah satunya tidak 0, itu ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini kita lihat.
diagonal utamanya 42. Jadi yang di atas dan di bawah itu adalah 0. Jika demikian disebut dia matriks diagonal. Nah, matriks berikut bisa kita lihat lagi untuk matriks Q 44. Jadi ada 4 baris, 4 kolom. Diagonal utamanya, nah ternyata di atas dan di bawahnya ini bernilai 0 anggotanya ya. Nah, dia juga disebut matriks diagonal. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk yang berikut yaitu ada matriks 0. Nah, ini lebih sederhana lagi, lebih mudah lagi. Nah, tentu semua elemennya adalah 0. Jadi semua anggotanya ini 0 tanpa kecuali. Nah, contohnya bisa langsung kita lihat. Misalnya matriks O, 2, 3. Nah, kita lihat jadi ada 2 baris, 3 kolom. Semua anggotanya 0. Dia disebut matriks 0. Nah, kemudian ada A13. Jadi 1 baris, 3 kolom. Karena anggotanya semuanya 0 elemennya, maka disebut dia matriks 0. Nah, itu ya. Nah, karena jadi matriks identitas. Nah, kita ingat kembali dulu pengertian matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemen di luar elemen diagonal utama sama dengan 0. Itu matriks diagonal ya, untuk memahami matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks diagonal. Ini tadi penjelasannya matriks diagonal. Jadi, matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua diagonal utamanya sama dengan 1. Jadi ini yang diberikan, persyarat yang diberikan. Nah, kita itu jelasnya, kita perhatikan contoh. Biasanya matriks identitas itu ditulis I. Ya, I22. Ya, artinya 2 baris, 2 kolom. Nah, ini 1, 1. Jadi diagonal utamanya harus 1. Jadi atas dan bawah itu 0. Nah, bisa juga I44. Atau biasa ada yang tulis I4 ya. Itu nanti kita bahas ke depannya. Nah, ternyata diperhatikan matriks diagonalnya bernilai 1 atau sama dengan 1. Dan di atas diagonal utama dan di bawah itu bernilai atau sama dengan 0. Jika demikian disebutlah dia matriks identitas. Nah, baik, kita sudah belajar beberapa jenis-jenis matriks. Untuk yang kali ini ada matriks-matriks biasa disebut ini matriks khusus ya. Jadi kita sudah pelajari ada 8 jenis-jenis matriks. Nah, mungkin ada yang mendapat yang lainnya lagi, itu akan dipelajari di jenjang yang lebih tinggi. Nah, oke, terima kasih. Jadi untuk kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.